Oke, siang semuanya. Yang lain, Yohana, Annabel, Christine, Priscil, Aaron, Annelies, Nidia. Christine tadi ada izin, sakit perut. Yang lain, oke. Suara saya di sana, masuk, aman? Cukup jelas? Jelas? Atau kurang jelas? Jelas, oke. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Ini sambil menunggu yang lain muncul untuk komplit. Oke, tinggal Priscil. Yang pekan lalu, kita udah bahas tentang yang SPL TV, sistem bersama linear 3 variabel. Gimana? Ada kesulitan? LKS 6-nya sudah dicoba semua? Aman? Ada yang nggak ngerti. Ya. Nanti sambil kita jalan, sambil kita bahas ya. Oke. Nomor 1 sampai 15 kemarin ya, yang latihan 6. Betul kan? Kemarin saya kasih latihan 6 ya? Saya minta kalian mengerjakan. Oke. Saya mulai ya. Yang nomor 1, Betran nomor 1. X-nya berapa Betran? -1 bukan? Ya, X-nya -1, Y-nya berapa? 2. 2. Z-nya? 4. 4. Oke, jadi yang ditanya itu apa? Nomor 1. X. Ya, nilai X-nya kan? Berarti kita mencari nilai X-nya. Ada masalah nomor 1? Jawabannya berarti yang C ya. Oke. Nomor 2. Bapak, saya dipanggil orang tua bentar, Pak. Ya, silakan. 2. Fadli. X-nya berapa Fadli? Fadli? Pak, saya rumusnya belum selesai Pak, ternyata belum selesai ngitungnya, ternyata kelengkap. Oke, skip dulu berarti. Oriel 2. X-nya berapa Oriel? Dua. Y-nya? -1. Z-nya? Tengah. Setengah. Berarti yang ditanya itu apa? X min Y. X dikurang Y ya. Oke. Sambil saya tulis dulu di sini deh. Oke. Tadi biar ada coret-coretannya. Yang nomor 1 tadi kan dapat X-nya -1, Y-nya 2, Z-nya 4 ya. Yang ditanya kan nilai X, berarti ya X sama dengan -1. Jawabannya yang C. 2 tadi berapa Oriel X-nya? 2. 2, Y-nya? -1. -1, Z-nya? Setengah. Setengah. Yang ditanya X min Y. X dikurang Y. Berarti hasilnya 3. 2 dikurang -1 ya. 3. Optionnya yang E ya. Iya kayaknya. Ya E. Oke, yang nomor 3. Ini tadi Betran. Ini Oriel. 3. Kenny kan? X-nya berapa Ken? X-nya 2. X-nya 2.
Y-nya -1, Y-nya -1, Z-nya 4. Z-nya 4. Ada yang beda nggak nih? Bentar. Aman semua? Sama? Semua sama Kenny? Sama. Oke, sama Ken. Oke. Yang ditanya apa? Z, X, Y, Z. Yang ditanya itu X, Y, Z. Berarti tinggal 2 dikali semua. -1 dikali 4 gitu ya jadinya? -8. -8. Optionnya yang Yang A. A. Oke. Ini Kenny ya. Oke. 4. Gracia. X-nya berapa? 5. 5. Y-nya 1. 1. Z-nya -2. -2. Oke. Ada yang sama, ada yang beda sama Gracia? X-nya 5, Y-nya 1, Z-nya -2. Atau sama semua aman? Beda. Berapa? Priscil dapatnya? Kayak X-nya 10, Y-nya -1, Z-nya 3. X-nya 10, Y-nya -1, -1, Z-nya 3. 3. Ada lagi yang beda? Ini nomor 4 ya? Nggak jadi deh. Salah. Iya. Salah. Ini, Itu baca nomor 5. ya ini nomor 4 dulu, nomor 4. Nomor 4, X-nya 5, Y-nya 1, Z-nya -2. Ada yang beda? Nggak apa-apa kalau beda nanti kita lihat. Aman? Sama semua? Yang ditanya apa, Gracia? X tambah Y min Z. X tambah Y. Y dikurang Z gitu ya. Berarti jadinya apa nih? 5 tambah 1 min kurang 2. Jadinya 8. 8. Opsinya yang A. A. Oke. Ini Gracia ya. Ini. Kalau beda tinggal bilang aja ya. Belum tentu teman kalian juga betul. Tapi selama saya punya jawaban sih masih sama. Jadi oke, lanjut. Nomor 5. Ada yang mau? Silakan. Mau. Ya. X-nya berapa? X-nya itu 10. 10. Y-nya -1. -1. Z-nya 3. 3. Oke, teman-teman yang lain ada yang beda? Enggak. Sama semua? Yang ditanya apa? Militannya X min Y plus Z. X kurang Y tambah Z. Jadinya apa nih? 14. 10 dikurang -1 ditambah 3. Hasilnya 14. Opsinya yang B ya? Iya. Ini Priscil ya? Oke. 6, silakan. Saya Pak. Ya, siapa duluan tuh? Ya, Cok. Thanks. Oke. Z sama dengan 1. X-nya berapa dulu X-nya? X sama dengan 1. X-nya 1. Terus Y-nya 2. 2. Z-nya 1. 1. Oke, ada yang beda sama Nicholas? Gimana? Sama semua? Sama? Yang ditanya apa? Z. Z. Oke, Z sama dengan 1. 1. Berarti jawabannya yang D. D. Oke, ini Nicholas ya.
Lanjut, nomor 7, ada yang mau? Anu, Ya, sebentar. 7 ya. Oke, ya 7, X-nya berapa? X-nya 1, X-nya 1, Y-nya min 2, min 2, Z-nya. 1. Oke, ada yang beda? Sama semua aman? Yang ditanya apa, Jacqueline? Y-nya, Yang ditanya nilai Y, berarti min ya 2. udah Y-nya sama dengan min 2. Jawabannya yang C. C. Oke, ini Jacqueline. Lanjut, 8. Saya mau. Saya mau. Siapa dulu nih, baik-baik dah, akur-akur dah. Silakan, Syam. Jajan aja. Ya, X-nya 9, X-nya 9, Y-nya min 4, Y-nya min 4, Z-nya 2. Z-nya 2. Yang dicari X plus Y plus Z. Dari X plus Y plus Z. Berarti tinggal 9 min 4 plus 2. 9 dikurang 4 ditambah 2. Hasilnya 7. 7. Opsinya yang D. D. Ini Annabelle ya? Iya, Pak. Betul? Ya. Gimana? Ada yang beda? Setuju sama jawabannya? Ya. Oke, lanjut ya. 9, siapa 9? Saya, Pak. Ya, Raquela. Taruh. Ini kursor saya kok hilang mouse ya? Ini dia, baterainya lemah kayaknya. Oke, 3. Nomor 9. X-nya berapa? 10. 10, Y-nya? 2. Z-nya? 3. 3. Yang ditanya apa? X bagi Y plus Z. X Bagi Y plus Z. dibagi Y ditambah Z. Z. Berarti tinggal gimana nih? 10 bagi 2 tambah 3. Sama Jadinya? dengan 8. Iya, jawabannya yang ya. Ini Raquela ya. Oke, 10 siapa? Pak, yang 10. Ya, silakan. X-nya min 3. Ini siapa nih yang ngomong nih? Tadi Marvel apa Aaron? Marvel, oke. X-nya min 3. X-nya min 3, Y-nya min 2. Y-nya min 2, Z-nya min 1. Z-nya min 1. Oke, Terus min 3. yang ditanya apa? X dikurang dalam kurung Y tambah Z. Oke, jadinya apa nih? Min 3 dikurang dalam kurung min 2 min 1. Jadinya berapa? Min 3 dikurang min 3 gitu ya hasilnya. Jawabannya yang C. Kecil banget suaranya, hilang-hilangan. Pak. Ya. Pak, nanti yang nomor 11 sampai 15 boleh tolong dijelasin nggak? Boleh. Ini udah ya. 11 dulu deh. Yang mau jawab siapa nih? Siapa? 11 siapa yang mau jawab? Saya. Ya, silakan. X-nya 9,2. Waduh, pakai ini ya, pakai desimal ya. X-nya 9,2. 9,2. Terus Y-nya 13,8. 13,8. Z-nya 23. Z-nya 23. 3. Begini. Ada yang beda?
Ada yang beda? Sama semua? Yang ditanya apa? X tambah Y dibagi Z. X tambah Y dibagi Z. X tambah Y-nya tapi dalam kurung ya. Berarti kita melakukan operasi penjumlahan dulu. Gimana nih? Berarti 9,2 tambah 13,8 dibagi 23. Jadinya berapa? 1. 1. Jawabannya yang A. Ini Eudia ya? Iya. Oke. Tadi Priscil minta nomor 11 dibahas dong. Caranya gimana nih? Iya. Sampai 15 nggak ngerti semua. Boleh dibantu? Nomor 11, yang diketahui apa ya 11? Yang diketahui apa 11? X per 2 sama dengan Sama dengan Y per 3 sama dengan Z per 5. terus 3X plus 5Y min 2Z sama dengan 23. Oke. Terus gimana dong? Yang pecahan yang bingung semua. Ini dari informasi yang ini, kita bisa bikin jadi beberapa informasi kan ya? Jadinya apa di sini kita bisa dapat? 2X sama dengan 3Y sama dengan 5Z. Enggak lah. Kita copot dulu. X per 2 sama dengan Y per 3. Oke. Ya. Bisa juga Y per 3 sama dengan Z per 5. Itu dulu kan? Ya. Berarti dari sini kita bisa dapat apa? 3X sama dengan 2Y. Atau 3X dikurang 2Y sama dengan 0. Gitu ya? Ya. Di sini kita bisa dapat apa? 5Y sama dengan 3Z. Berarti 5Y dikurang 3Z sama dengan 0 ya? Oke. Berarti ini kan bisa ada 3 persamaan nih. Misalnya saya mau pakai yang ini saya kasih nama misalnya ini 1, 2, ini 3. Mau pilih yang mana nih? Misalnya saya mau pilih 3 dan 1. Berarti kan 3X ditambah 5Y dikurang 2Z sama dengan 23. Sama 3X dikurang 2Y sama dengan 0. Di sini saya ngilangin X-nya dong. Jadinya apa nih? 7Y dikurang 2Z sama dengan 23. Berarti ini dapat persamaan 4 kan? Persamaan 2 sama persamaan 4 itu udah variabelnya Y sama Z doang kan? Berarti bisa dong 2 dan 4 misalnya. 2 dan 4 berarti 5Y dikurang 3Z sama dengan 0. 7Y dikurang 2Z sama dengan 23. Berarti dia apa ini? Mau ngilangin Y apa ngilangin Z? Ya. Misalnya mau ngilangin Z. Berarti ini kali 2 bawah kali 3 dong. Jadinya apa? 10Y dikurang 6Z sama dengan 0. Kemudian 21 Y dikurang 6Z sama dengan dikali 3, 69 gitu ya. Ditambah apa dikurang nih? Kurang. Jadinya apa? Min 11Y sama dengan min 69 gitu ya. Berarti Y-nya sama dengan 69 per 11 gitu kan? Iya. Oke, ini saya udah dapat nih Y-nya. Ini kan pecahan nih.
Ya udahlah, saya terus kemudian 2 dan 4 lagi, tapi saya ngilanginnya yang tadi yang Y-nya gitu loh. Ini 5Y dikurang 3Z sama dengan 0. 7Y dikurang 2Z sama dengan 23. Saya sekarang ngilangin Y-nya, berarti atas kali 7 bawah kali 5 gitu ya. Jadinya 35Y dikurang 21Z sama dengan 0. Kemudian yang keduanya 35Y dikurang 10Z sama dengan 115 gitu ya. Ya, dikurang Dikurang jadinya apa? min 11. Min 11Z sama dengan min 115. Berarti Z-nya sama dengan min 115 per 11 gitu ya. Oke. Plus dong. Oh ya, plus, betul. Min sama min ya. Ya, jadinya plus. Nah, kan kita udah dapat Z, udah dapat Y. Mau nyari X-nya gimana? Ya, masukin kemana? Misalnya saya mau masukin X min 2Y sama dengan 0. Ya, saya masukin ke sini aja ya. Boleh kan? Boleh. Berarti dapatnya apa tuh? Kan X berarti sama dengan 2/3 Y dong. Berarti 2/3 dikali 69/11. Berarti dapatnya 138/33 ya? Oke. X-nya dapat, Y-nya dapat, Z-nya dapat. Bisa nggak ngitungnya yang ditanya? Yang ditanya apa? X bagi Y bagi Z. X ditambah Y dibagi Z gitu ya? Oh ya. Oke. Ini tadi saya lanjutan ya. Lanjutan nomor 11. X-nya berapa tadi? 138/33. Kan tadi X-nya dapat 138/33. Y-nya dapatnya berapa tadi? Ini saya masih belum sederhanain. Y-nya itu 69/11 ya? Iya. 69/11. Z-nya dapatnya tadi 115 kalau nggak salah. Ya. 115/11. Ya udah tinggal kita masukin aja. Berarti X-nya apa? 138/33 ditambah Y-nya 69/33 dibagi 69/33. 69/11 dibagi Z-nya 115/11 gitu kan? Berarti ini kita bikin jadi per 33 dong. Hitung aja, berarti berapa? 138 ditambah 207 ya? Iya. Berarti ini dikali 11/115 gitu ya? Iya. Dapatnya berapa nih? 345/33 dikali 11/115. Sederhanakan. Ini 3. Ini 1, ini 3. Berarti hasil akhirnya 1. Jawabannya yang A. Kayak gitu. Masih. Ya, oke, aman. Lanjut. Yang nomor 12. Gimana 12? Pak. Ada yang sudah? Jawabannya apa? Dapatnya jawabannya 12, 1:1. 1:1 banding 1. Berarti yang E ya? Iya, Pak. Ya, oke.
Tolong dijelasin. 12 yang diketahui apa? 1 per X X plus 4 per Y 4 plus per Y. Z sama dengan 8. Oke, terus 3 per X min 1 per Y plus 1 per Z sama dengan 3. oke. 2 2 per per X min 3 per Y plus 1 per Z sama dengan 0. sama dengan 0. Ini sama ya. Ini kan bisa persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Gitu ya? Oke. Maunya yang mana dulu nih? Misalnya pilih yang mana? 2 dan 3. Pilih 2 dan 3, boleh. Jadinya apa? 3 per X dikurang 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 3. 2 per X dikurang 3 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 0. Mau ngilangin apa? Z. Z. Udah sama ya? Berarti tinggal diapain? Dikurang. Jadinya apa? Bentar. Lagi nulis. 3 dikurang 2, berarti 1 per X dong. Min 1 dikurang min 3, berarti jadi plus 2 per Y kan? Sama dengan 3 gitu dong. Dapat persamaan 4. Habis itu mau pilih yang mana lagi? Bebas. Oh, saya misalnya mau milih 1 dan 3. Oke, 1 dan 3 berarti kan 1 per X ditambah 4 per Y ditambah 3 per Z sama dengan 8. 2 per X dikurang 3 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 0. Nah, sekarang kita ngilangin yang mana? X, Y, atau Z? Z. Kenapa ngilangin Z? Karena yang sebelumnya ngilangin Z dulu. Ya, karena sebelumnya kita udah menghilangkan yang Z, berarti sekarang harus ngilangin Z juga dong. Berarti yang atas dikali 1, bawah dikali 3 gitu kan? Jadinya apa? 1 per X ditambah 4 per Y ditambah 3 per Z sama dengan 8. Kemudian ini jadinya 6 per X dikurang 9 per Y ditambah 3 per Z sama dengan 0. Ditambah apa dikurang? Kurang. Berarti jadinya min 5 per X ditambah 13 per Y sama dengan 8. Dapat persamaan 5, gitu kan ya? Iya. Lanjut. Tadi kan 1 per X, 2 per Y. Ntar dulu. 1 per X tambah 2 per Y sama dengan berapa tadi? Ingat nggak? 3. Sama dengan 3. Terus yang satunya lagi, min 5 per X. Min 5 per X gitu. Plus ya? Iya. Berapa? 13 per Y. 13 per Y sama dengan? 8. 8. Oke. Ini mau yang mana? Mau ngilangin apa? Ngilangin X. Ngilangin X. Berarti yang atas kali? 5. 5 bawah kali 1. Jadinya apa? 5 per X plus 10 per Y. Tambah aja kayak biasa. Kayak yang sebelumnya juga sebenarnya. Min 5 per X ditambah 13 per Y sama dengan 8. Ditambah apa dikurang? Tambah. Jadinya 23 per Y sama dengan 23 kan? Berarti dapatnya Y-nya sama dengan 1 dong. Kan? Kita masukin. Mau yang pertama apa yang kedua? Mau yang keempat atau kelima? Misal saya masukin yang ini. 1 per X ditambah 2 per Y sama dengan 3. Saya masukin Y-nya. Berarti jadinya
1 per X ditambah 2 sama dengan 3. 1 per X sama dengan 1, maka dapatnya X sama dengan 1, gitu kan? Terus tinggal pilih, saya mau masukin ke persamaan yang mana? Oh, misalnya saya mau masukin ke persamaan yang pertama. 1 per X ditambah 4 per Y ditambah 3 per Z sama dengan 8. Oh, X-nya udah tahu, berarti 1 per 1, 1. Ditambah 4 per Y, Y-nya 1, berarti 4. Ditambah 3 per Z sama dengan 8. Berarti kan 3 per Z sama dengan 3 kan? Maka dapatnya Z-nya sama dengan 1 kan? Ya. Yang ditanya apa? X banding Y banding Z. X banding Y banding Z. Jadinya apa? 1 banding 1 banding 1. Jawabannya yang E. Tadi Aaron ya? Dapat E ya? Aaron? Iya, Pak. Iya, Ya. Pak. Oke, ini saya kasih untuk namamu. Yang nomor 12, Aaron. Aman? Ada yang mau ditanya? Udah. Oke. Lanjut, yang 13 2 bingung. 13. 13 bagaimana ketemu? Enggak. Ada yang ketemu 13? Atau belum ngerjain semua? Saya dapatnya 2, Pak. Dapatnya 2. Oke. Silakan. Kita bahas ya. Ya. Sama aja kayak tadi. Yang pertama apa persamaannya? 2 per X 2 per ditambah X. 1 per Y sama dengan 2. Terus 4 per Y ditambah 3 per Z sama dengan 5. Udah gitu 3 per X ditambah 2 per Z sama dengan 3. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Mau pilih yang mana? 1 sama 2. 1 dan 2. Kalau 1 dan 2 ngilangin apa? Y. Kenapa ngilangin Y, Ken? Karena sama, Pak. Karena persamaan ketiganya nggak ada Y-nya sih. Alasannya itu sih lebih tepat. Oh. Karena biar jadi X sama Z aja gitu kan. Jangan kita ngilangin yang lain-lain ya. Memang kebetulan yang sama juga Y-nya doang, tapi kita bisa lihat dari persamaan 3 itu biar jadi X sama Z. Saya tulis ya, persamaan satunya 2 per X ditambah 1 per Y sama dengan 2. Yang persamaan kedua, berarti saya tulisnya agak geser aja. 4 per Y ditambah 3 per Z sama dengan 5. Berarti dikali berapa nih? 4. 4 bawah kali 1. 1. Jadinya apa nih? 8 per X tambah 4 per Y sama dengan 8. Ini 4 per Y ditambah 3 per Z sama dengan 5 kan? Kita kurangin dong. Ya. Berarti 8 per X dikurang 3 per Z sama dengan 3. Karena Z-nya nggak ada kan, di atas 0 kan? Berarti 0 dikurangin 3 per Z ya berarti min 3 per Z. Oke, ini dapat persamaan 4. Habis itu tinggal 3 dan 4 kan? Ya. 3 dan 4. 3 per X ditambah 2 per Z sama dengan 3. 8 per X dikurang 3 per Z sama dengan 3. Oh, ngilangin apa nih? Ngilangin yang X. Oke, berarti atas kali 8 bawah kali 3 gitu ya. Jadinya 24 per X ditambah
16 per Z sama dengan 24. Kemudian 24 per X dikurang 9 per Z sama dengan 9. Ditambah apa kurang? Kurang. Kurang. Jadi apa? Bentar. 25 per Z 25 per Z sama sama dengan 33. dikurang, Ken. 24 kurang 9, Iya. 15 ya? Iya. Berarti dapat di sini Z-nya sama dengan 25 per 15 dong. Iya. Berarti berapa? 5 per 5 per 3. Kemudian masukin kemana nih? Atau saya nggak mau seperti ini, biarin aja. Saya maunya bentuknya dalam bentuk seper-Z. Boleh nggak? Boleh aja. Berarti sini larinya gini ya. 1 per Z sama dengan 15 per 25 dong. Atau 3 per 5. Ini juga boleh. Kalau mau dalam bentuk Z atau seper Z ya nggak masalah. Kalau memang bentuknya 1 per Z, kalian mau masukkan langsung ke bentuk ini, nggak masalah juga, boleh. Berarti jadinya, aduh silau, nggak kelihatan. Berarti langsung masukinnya ke yang atas ini. 8 per X dikurang 3 dikali 1 per Z kan? Berarti 3 per 5 dong, sama dengan 3. Kemudian, di sini 8 per X sama dengan, ini 9 per 5 pindah ke kanan. Jadi berapa hasilnya? Halo? Iya. Gimana dapatnya? Ini kan 9 per 5. Lagi nulis. Ya. 3 itu 15. Berarti ini jadinya 24 per 5 ya. Berarti kalau kalian mau bikin 1 per X sama dengan dibagi 8, 3 per 5. Kayak gitu. Kalau mau nyari X-nya udah, Z-nya udah, tinggal nyari Y-nya nih. Mau masukin kemana? Misalnya saya mau masukin ke yang ini nih, yang samaan 1. Saya masukin ke sini nih. Oke. Ini samaan 1 kan udah ada nih tadi. X-nya, Y-nya, Z. X-nya udah ada, berarti tinggal kita masukin. Berarti 2 dikali 3 per 5 ditambah 1 per Y sama dengan 2. Jadi 1 per Y-nya sama dengan kan 6 per 5. 6 per 5 itu 10 per 5. Tinggal dikurangin kan? 2 dikurang 6 per 5. Jadinya 4 per 5 ya? Ya kan? Kalau mau dalam bentuknya seper, karena pertanyaannya juga kan ditanyanya 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z kan? Oke, berarti tinggal tambahin aja 1 per X. 3 per 5 ditambah 1 per Y, 4 per 5 ditambah 1 per Z, 3 per 5. Berarti jadinya 10 per 5. 10 per 5 sama dengan 2. Gitu ya? Iya. Oke. Tadi yang jawab siapa tuh? Anabel atau Analis? Analis, Pak. Analis. Oke. Ini kalian nggak bisanya, enggak, saya nggak nanya kalian. Ini kalian ada yang bermasalah atau enggak? Tadi kan Priscil doang nih yang ngomong nih, yang nggak bisa. Atau yang lainnya bagaimana? Udah mencoba belum? Atau ada punya cara lebih singkat mungkin? Boleh sharing? Nggak apa-apa. Ada yang orang pakai misal 1 per X-nya jadi A, 1 per Y-nya jadi B, 1 per Z-nya jadi C. Boleh juga nanti
diubah dulu jadi 2A ditambah B sama dengan 2 gitu. Itu emang kayak permisalan. Tapi kalau mau langsung begini boleh nggak? Ya boleh aja, nggak apa-apa juga. Oke. Yang lain gimana? Aman ya nih? Jangan sampai bingung. Jujur, saya mau tanya jujur. Yang belum ngerjain siapa? Silakan ngaku aja, nggak apa-apa. Cuma nomor 11 sampai 15 belum bikin karena nggak ngerti. Ya, 11 sampai 15, Priscil. Ada lagi? Saya juga Pak, 11 sampai Saya juga 15 sama. nggak ngerti. Oke. Kesulitannya di mana ya 11 sampai 15 ya? Kalian panik duluan kali lihat soalnya ya, belum dicoba ya? Udah dicoba cuman aneh-aneh. Oke. Christine udah oke? Aman? Udah, Pak. Oke. Lanjut lagi. Yang 14. Yang lain diam, saya menganggap kalian udah bisa loh ya. Kalau nggak nanya berarti udah bisa loh. Ulangan jangan sampai berantakan ya. Lanjut. 14. Baca soal yang diketahuinya dulu deh pelan-pelan. Ceritanya gimana? Dia bilang perbandingan uang milik Sylvie dan Arya adalah 2:3. Uang Arya dan Benny adalah 6:5. Berarti ada 3 orang ya. Iya. Sylvie, Arya, dan Benny. Berarti di sini saya mau misalin Sylvie, saya misalin S, Arya, saya misalin A, terus si Benny, saya misalin B, biar gampang. Oke. Jadi uangnya si Sylvie, saya misalkan jumlahnya ada S, uangnya si Arya ada sejumlah A, uangnya si Benny ada sejumlah B gitu ya. Itu dulu, paham? Jadi dari soal kita cerna dulu nih. Dia bilang perbandingan uang milik Sylvie dan Arya adalah 2:3. Itu artinya apa? S banding A sama dengan S banding A sama dengan 2:3. 2:3. Oke, ini informasi yang pertama yang kita punya. Kemudian apa lagi? Perbandingan uang milik Arya dan Benny adalah 6:5. A banding B sama dengan 6:5. A banding B sama dengan 6:5. Ini informasi yang kedua yang kita punya. Selanjutnya apa? Jumlah uang Sylvie dan Arya sebesar 200.000. Lebih banyak dari Benny. Jadi bacanya full ya, jangan cuma bilang jumlah uang Sylvie dan Arya sebesar 200.000. Stop. Nah, kalian jadi salah informasi kan? Tapi bacanya full ya. Jika jumlah uang Sylvie dan Arya sebesar 200.000 lebih banyak dari Benny. Jadi kalimat matematikanya gimana nih? S tambah A sama dengan 200.000 tambah B. Sylvie tambah Arya berarti 200.000 ditambah B. B. Ini informasi ketiga yang kita punya dari kasus tersebut. Maka uang Benny sebesar, berarti yang ditanya uang Benny kan? B-nya berapa sih nih? Kayak gitu. Oke. Kalau ada S banding A sama dengan 2:3. A banding B sama dengan 6:5. Itu bisa kita ubah jadi apa dulu nih? Kalau perbandingan bisa diubah jadi apa? 4:6:5. Jangan mempersulit diri, itu namanya mempersulit diri, kita gabungin semua. Ini berarti S banding A sama dengan 2:3. Boleh kita jadikan pecahan begini kan? Jadinya apa nih? 3S sama dengan 2A ya? Berarti 3S dikurang 2A sama dengan 0. Ini kan persamaan 1 identiknya. Persamaan 2 apa nih? Berarti A per B sama dengan 6/5. 6/5. Berarti kita bisa dapat informasi apa nih? 5A. 5A sama dengan 6B. 5A dikurang
6B sama dengan 0 gitu ya. Ini informasi yang kedua gitu dong. Informasi yang ketiga bisa kita rapikan jadi S ditambah A dikurang B sama dengan 200.000 gitu kan ya. Oke. Sekarang mau pilih yang mana? Yang pasti yang 3 kita pakai nih, ini kan yang paling complicated. Iya. Milihnya mau 3 dan mana nih misalnya? 3 dan 1. Misalnya 3 dan 1. Berarti S ditambah A dikurang B sama dengan 200.000. 1 apa? 3S dikurang 2A sama dengan 0. Mau ngilangin apa nih? Misalnya ngilangin S, berarti atas kali 3, bawah kali 1 gitu ya? Iya. Jadinya apa nih? 3S ditambah 3A dikurang 3B sama dengan 200.000. Ini? Itu 600. Ya, 600. Bagus. 600.000. Oke. Kemudian di sini 3S dikurang 2A sama dengan 0. Ditambah apa dikurang? Kurang. Jadinya apa? 5A. 5A kurang 3B sama dengan 600.000. Ini dapat persamaan 4 kan? Iya. Tinggal diapain nih? 4 dan 2 kan? Hmm. 5A dikurang 3B sama dengan 600.000. 5A dikurang 6B sama dengan 0. Dikurang ya? Jadinya berapa nih? Dikurang 3B sama dengan 600. Dapat ya? 3B sama dengan 600.000. Berarti bisa dapat B-nya sama dengan 200.000. B-nya sama dengan 200.000. Oke, B-nya udah dapat nih 200.000. Terus nyarinya pakai apa lagi? Bebas sih mau pakai yang mana. Tapi yang ditanya apaan? Ini uang Benny. Lu nggak nyari si A sama si S? Enggak. Nggak perlu. Berarti jawabannya udah langsung 200.000. 200.000. Oke, aman? Oke? Oke. Ya. Aman. Lanjut. Yang 15. 15 gimana? Ketemu? 15 ada yang bisa? Nidia mungkin ketemu 15? Saya dapat Y-nya 12, Pak. Ya, 12. Oke. Gimana informasi yang diketahuinya? Nidia? Andre dan Dian bekerja bersama-sama menyelesaikan sebuah pekerjaan selama 4 hari. Dian dan Toto bekerja bersama-sama menyelesaikan pekerjaan selama 3 hari. Berarti ada 3 orang juga nih ya. Andi, Dian, dan Toto. Sama aja kayak tadi. Andi saya misalin A, Dian saya misalin D, Toto saya misalin T. Dia bilang suatu pekerjaan dikerjakan si Andi dan Dian. Diselesaikan selama 4 hari. Berarti bisa kita dapat informasi gimana? Gimana nih? Seper A plus seper D sama seperempat. Seper A plus seper D. Iya.
Saya tulis dulu ya. 1/A ditambah. Bapak itu kenapa pakai 1 per? Kenapa nggak A plus D? Ntar dulu. Gini ya. Bentar, itu kayaknya ada yang punya opsi lain mungkin tadi. Saya tulis dulu ya, ini dia ya. Tadi 1/A ditambah 1/D sama dengan nit berapa nit? 1/4. 1/4. Terus kemudian 1/D ditambah 1/T sama 1/3. ditambah 1/T sama dengan 1/3. 1/3. Terus satu lagi informasinya 1A plus 1T. 1A 1/A tambah 1/T mana 1/2,4. 1/2,4. Ada yang punya versi berbeda dari Nidya? Ada yang punya versi berbeda? Berarti yang ditanya apa nih? Abis itu saya misalin lagi, Pak. Ya enggak, yang ditanya berarti apa nih? Maka dia menyelesaikan pekerjaan tersebut selama itu. Berarti yang ditanya apa? Dian. D-nya gitu ya. Iya. Yang ditanya D-nya apa seperti D-nya? Halo? Gak apa-apa. Ini ada Ya. D-nya atau super D-nya nih? Per D. Super D. Oke. Pak, kalau misalkan ada pekerjaan tuh harus pakai 1/D. Jadi begini, pekerjaan itu kan kenapa pakai seper? Karena itu kan bagian ya maksudnya. Jadi ini kalau ada satu pekerjaan nih, ini misalnya ada satu pekerjaan. Misalnya kalau si Kenny doang nih kerjain, ini kerjanya ini 10 hari. Kalau Amanda yang kerjain, misalnya nih ya, selesainya 12 hari. Kalau si Kenny sama Amanda kerja bareng, kira-kira lebih cepat atau lebih lama selesainya? Lebih cepat. Lebih cepat. Kenapa begitu? Karena bareng-bareng. Ya, kalau ini kan berarti kan dia saling berkebalikan kan? Berkebalikan. Istilahnya kayak orang makan pizza aja. Makan pizza kalau satu orang makan satu loyang berarti kan dapetnya 8 potong. Kalau 4 orang yang makan, dapetnya makin banyak apa makin dikit? Dikit. Ya, makin dikit. Itu dia berkebalikan kan? Oke. Oke. Ini saya lanjut dulu. Jadinya apa nih? Dari informasi yang ini dia mau pakai permisalan lagi boleh? Atau mau langsung juga boleh? Ini kan berarti informasi pertama, ini informasi kedua, ini informasi ketiga. Terus gimana nih? Gimana nih kamu nih kerjain nih? Saya misalin lagi. Ya nggak apa-apa saya tulis deh. Misal. Misal 1/A sama dengan A, 1/D sama dengan D, 1/T sama dengan C. Oke, ini pembelajaran. Ketika kita udah pakai huruf, misalnya 1/A, ya jangan dimisalin A lagi. Kan kita udah punya huruf nih, A, D, sama T. Kita masih punya huruf-huruf yang lain. Jangan dipakai dia lagi. Oke. Misalnya masih ada X, Y, Z, P, Q, R, K, L, M. Misalnya kayak gitu loh. Jangan 1/A sama dengan A. Kan beda ya. Maksudnya kita masih punya huruf-huruf yang lain. Jadi kalau mau pakai permisalan, misalinnya huruf yang masih belum kepake di sini. Berarti di sini misalnya 1/A itu X, 1/B itu misalnya Y, 1/Z itu 1/T itu sama dengan Z gitu loh. Itu ya Nit.
Ini juga semuanya nih tolong diperhatikan. Jadi kalau kita pakai permisalan, hurufnya jangan yang udah dipakai. Kita udah mendefinisikan sesuatu, jangan kita pakai lagi untuk mendefinisikan sesuatu yang lain. Variabelnya, Itu oke? bukannya harusnya 1 per D sama dengan Y? Iya, betul. Ini hari ini banyak guru-guru yang error nih. Saya error, Miss Yuyun error. Miss Yuyun pagi-pagi udah nanyain password tadi tuh. Jam 7 kurang 15. Mau kasih kalian. Saya pikir saya yang siangan. Oke, lanjut. Jadi apa nih? ADT seper A, X seper D itu Y, seper T itu Z. Jadinya persamaan 1 jadinya apa nih? X ditambah Y sama dengan 4. Ini jadinya Y tambah Z sama dengan 1/3. Terus X ditambah Z dengan 1/2,4. 1/2,4. 1/2,4 ini boleh diubah nggak sih? Jadi apa gitu? Jangan ada koma gitu dalam pecahan. 10/24. Ya. Bisa sederhanain lagi? 5/12. Ya, ini saya ubah jadi 5/12 gitu ya, biar enak. Berarti mau eliminasi yang mana nih? Ini berarti misalnya jadi 1A. Ini 1B, 2A informasinya nih. Ini informasi 3A misalnya. Berubah. Jangan pakai A, deng. A-nya udah ada. Saya pakai Romawi aja jadinya. Ini misalnya 1, ini 2, ini 3 gitu ya. Mau eliminasi yang mana? Mau eliminasi yang mana? Halo? 1 sama 2. 1 dan 2. Berarti X ditambah Y sama dengan 1/4. Y ditambah Z sama dengan 1/3. Tambah apa kurang? Kurang. Jadinya apa? X dikurang Z sama dengan 1/4 dikurang 1/3. Min 1/12. 1/12. Terus? Berarti langsung lanjut ya. X tambah Z sama dengan 5/12. Mau ditambah apa dikurang? Oh, dikurang. Kurang. Boleh jadinya. Min 2Z sama dengan? Min 6/12. Min 1/2 ya. Berarti Z-nya sama dengan? Z-nya 1/4 ya? Iya. Oke, Z-nya 1/4. Yang kita mau cari siapa sih? Dian kan? Berarti Y. Pilihlah yang ada Y-nya. Yang kita cari X-nya lagi. Berarti saya masukin ke yang Y ditambah Z. Z-nya udah tahu sama dengan 1/3. Berarti dapat Y-nya sama dengan 1/3 dikurang 1/4. Berarti 1/12 kan? Oke. Berarti kalau dikerjakan oleh Dian, selesai dalam waktu 12 hari. Ada yang punya cara lain boleh saja. Kalau kita mau mencari harinya Dian berarti 12 hari. Atau mau mencari kecepatan kerjanya si Dian. Bisa juga. Gimana ini? Oke, aman? Oke. Aman. Oke. Ini saya mau kasih unjuk. Ini nanti untuk yang kalian selanjutnya saya minta yang soal ceritanya dikerjakan nanti di upload di Google Classroom ya. Sekarang saya mau kasih unjuk dulu. Ini pengayaan yang tambahan.
metode eliminasi Gauss-Jordan yang di buku setelahnya itu. Nah, itu mungkin kalian bingung-bingung lihatnya seperti apa. Saya pakai kasus yang tadi nomor 7. Nomor 7 kan persamaannya X dikurang 3Y sama dengan X dikurang 3Y ditambah 2Z sama dengan 9. Kemudian 2X ditambah 4Y dikurang 3Z sama dengan min 9. Kemudian 3X dikurang 2Y ditambah 5Z sama dengan 12. Tadi berdasarkan pembahasan yang nomor 7, ini kita dapat jawabannya X sama dengan 1, Y sama dengan min 2, Z sama dengan 1. Oke. Ada namanya eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan itu kita mengambil matriks koefisiennya dari persamaan yang diberikan. Berarti pada persamaan yang pertama koefisiennya berapa nih? 1, min 3, 2. Dan hasilnya adalah 9. Persamaan kedua apa nih? 2. 2. 4. 4. Min 3. Min 3. Min 9. Min 9. Baris yang ketiga? 3, min 2, 5. Min 2, 5, 12. Oke. Kalau eliminasi Gauss-Jordan kita mau bikin jadi diagonal utamanya itu 1. Yang lainnya 0. Ini yang 0 nih. Oke. Ini berarti nanti ini X, Y, Z-nya nih jawabannya nih. Kita mau buat yang utamanya adalah diagonal utamanya itu ini ya, diagonal utamanya itu 1, sedangkan yang lainnya 0. Ini nanti kalau kalian kuliah ya ada dapat nih, saya singgung dulu sedikit aja. Jadi misalnya ini kan ini udah 1 nih. Ini udah 1 nih, udah aman nih. Oke. Kita mau buat baris keduanya biar jadi 0 dulu. Berarti ini kan baris 2 dikurang 2 kali baris 1. Baris ketiga dikurang 3 kali baris ke-1. Udah. Jadinya apa nih? Berarti baris 1 biarin dulu ya. Min 1, min 3, 2, ini 9. Sekarang baris kedua dikurang 2 kali baris pertama. 2 dikurang 2 dikali 1. 0. 4 dikurang 2 kali min 3. Jadi berapa? Halo? Ya, Pak. Itu B2 dikurang 2 kali B1. 4 dikurang 2 dikali min 3 kan? 10. Oke, yang ini min 3 dikurang 2 kali 2. 9. Berapa? 1. Min 3 dikurang 2 kali 2. 3. Min 7 ya? Min 9 dikurang 2 dikali 9. Min 9. Min 27 ya? Ini nyambung gak sih yang saya ngomong? Nyambung. Ini kan B1, B2 dikurang 2 kali B1. Berarti baris kedua kan 2 nih. 2 dikurang 2
kali 1, 0. 4 dikurang 2 dikali min 3, 10. Min 3 dikurang 2 kali 2, berarti min 3 dikurang 4, min 7 gitu kan? Pak, tadi yang B2 kurang 2B1 sama B3 kurang 3B1 itu dapat dari mana ya, Pak? Oke. Kan ini udah 1 kan ya? Ya. Iya. Kita mau bikin ini jadi diagonal utamanya 1, terus yang bawahnya 0. Segitiga atas, segitiga bawahnya itu 0. Nah, biar jadi 0, ini nih biar jadi 0. Kan tadinya ini 2 nih. Berarti gimana biar bisa jadi 0 2-nya? Berarti kan B2 dikurang 2 kali B1, gitu kan? Baris ketiganya kan 3 nih. Biar jadi 0 berarti B3 dikurang 3 kali B1 kan? Oke, ya ini memang kayak agak berat sih di SMA, tapi kenapa ada juga saya bingung ya. Ini harusnya kalau yang di kuliahan baru dapat. Berarti ini 0 kan? Terus ini jadi apa nih? Min 11. 7. 7. Di sini? Berapa nih? 14. Min 1. Min 1. B1 Ken, patokannya B1. Ini di sini berapa nih? Min 15. Min 15. Oke. Nah, sekarang bagaimana biar jadi 1 dulu nih? Yang ininya kan kita mau targetnya jadi 1 kan? Berarti gimana dong? Boleh dikali, boleh dibagi, boleh dihubungkan dengan baris lainnya. Berarti ini pada kasus ini saya mau bikin dia jadi 1/10 B2. Dapatnya apa nih? 1 min 3, 2, 9. Terus ini jadi apa? 0. 1 min 7/10. Terus ini min 27/10 gitu kan? Ini 0. Ini 7. Min 1. Min 15. Oke. Sekarang ini udah aman nih. Ini udah 1. Ini udah 1. Sekarang bagaimana biar jadi 0? B3 ditambah apa dikurang? Kurang 7 kali B2. Udah mulai dapat belum nih? Jadi apa nih? 1 min 3, 2, 9. Di sini 0, 1, min 7/10, min 27/10. Oke, di sini jadi 0, 0. Di sini berapa? 12. Kalau kalian eliminasi yang biasanya bingung, ya itu harus dipelajari karena itu udah paling enak tuh, paling gampang daripada saya suruh kalian ngitung pakai beginian kan, pusing. Ini jadi berapa? Min 1 dikurang 7 dikali min 7/10. Berarti kan min 1 ditambah 49/10. Itu jadinya 39/10 gitu ya? Iya. Ini min 15 dikurang 7 dikali min 27/10.
27 kali 7. 189. Berarti min 15. Berarti 39/10 juga ya? Oke. Berarti ini biar jadi 1, 10/39 B3 kan ya? Jadi apa nih lanjutan ini? 1 min 3 2 9 0 1 min 7/10 min 27/10 0 0 1 1 gitu kan? Dah. Sekarang dia berbalik nih. Bagaimana biar jadi 0 0 0. Berarti mundur nih. Ini kan udah aman nih. Ini udah 1 1 1. Berarti sekarang gimana biar jadi 0? B1-nya gimana? Biar 2-nya ini jadi 0. B1 dikurang? Plus. 2 kali B3 ya? Ya. B2-nya? B2-nya? Ditambah 7/10 B3 gitu ya? Jadinya berapa nih? Satu min 3 0 gitu kan? 9 dikurang 2 7 gitu kan? Terus 0 1 0. Ini jadi berapa? Min 27/10 min 2 ya? Ya kan? 0 0 1 7 7 0 0 1 1 gitu kan? Nah, bagaimana nih min 3-nya nih? Min 3-nya biar jadi 0. B1 tambah B2. 3B2. 3B2. Jadinya apa nih? 1 0 0 7 ditambah 3 kali min 2 berapa? 1 kan? 0 1 0 min 2. Terus 0 0 1 1. Dapat nggak jawabannya? Berarti X sama dengan 1, Y sama dengan min 2, Z sama dengan 1. Ini namanya cara eliminasi Gauss-Jordan. Jadi kalau kalian yang akan masuk ke kuliahan yang jurusannya terkait dengan teknik dan segala macam, ini namanya di aljabar linier, elementer. Ini kan masih 3 variabel, nanti bisa 4 variabel dan seterusnya kayak gitu loh. Nah, ini ya sebenarnya materinya ada di perkuliahan sih. Oke. Kira-kira gimana? Lumayan? Oke. Ini saya minta kalian untuk mengerjakan yang bagian B yang lanjutannya itu, tapi tidak semua. Nanti nomor-nomor mana yang diminta, saya akan taruh di Google Classroom sekalian slot untuk mengumpulkannya. Yang pasti yang soal cerita itu semua dari nomor 4 sampai 10. Misalnya nomor 1, saya paling pilih 1 mana, 2 mana gitu. Sebagai perwakilan aja. Oke. Gimana?
Eliminasi Gauss Jordan yang tadi yang terakhir itu untuk tambahan wawasan aja ke kalian. Itu kenapa saya bahas karena ada di buku. Tapi saya tidak minta kalian untuk menggunakan eliminasi Gauss Jordan. Kalau kalian mau pakai terserah. Tapi paling nggak kalian sudah tahu. Yang masih kurang teliti di eliminasi substitusinya biasa, tolong segera diperbaiki. Oke. Semuanya terima kasih, hari ini sudah beres. Untuk yang PR-nya nanti akan saya minta kalian kerjakannya yang ada di Google Classroom. Oke, ada yang mau ditanyakan? Beres? Oke, semuanya selamat siang, terima kasih dan selamat beristirahat. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak. Terima kasih, Pak.